welcome back. Let's Talk Desain Indonesia bersama dengan saya Jentina, dan malam ini kita akan membahas tentang self love dalam rangka Bulan Peduli Kesehatan Mental. Dan malam ini kita akan coba untuk bergabung kembali bersama dengan sahabat saya, tamu spesial saya nih. Saya invite dulu ya. Nah, akhirnya. Nggak tahu tuh tadi kenapa error. Malam, Bu. Bunda Jentina, apa kabar? Kabar baik, terima kasih loh. Akhirnya ya, benar-benar jadi misteri. Misteri guys. Dengan kemisteriusannya. Oke, aku mungkin akan ulang sedikit supaya teman-teman yang mungkin baru bergabung bisa tahu. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa malam hari ini kita akan berbicara tentang self love. Mengapa? Karena ini adalah Bulan Peduli Kesehatan Mental Internasional ya. Jadi seluruh dunia pada bulan ini sedang merayakan, bukan merayakan ya, lebih tepatnya itu memberi edukasi gitu ya tentang kesehatan mental. Sebenarnya ini bukan hal baru, tetapi memang baru booming gitu ya dibicarakan di 2 tahun terakhir sejak pandemi. Tadi di tayangan sebelumnya saya sempat sebutkan bahwa data terakhir di tahun 2019 itu untuk kasus bunuh diri saja itu dialami oleh rentang usia antara 15 sampai 29 tahun, which is itu sangat memprihatinkan, terutama bagi kita ya para kaum pendidik. Berarti kita harus apa ya, kalau menurut saya nih Bu Wanti ya, benar-benar harus peduli karena ternyata kasus yang terjadi ya, terutama mengenai suicide, bunuh diri itu justru dialami oleh anak-anak yang usianya usia remaja gitu loh, yang secara mental mereka belum stabil, dan itu perlu banget orang tua paham mengenai hal ini. Nah, yang kedua, di tahun ini tema dari Badan Kesehatan Mental sedunia sudah memberikan informasi. Temanya itu loh Bu yang bikin aduh, temanya loneliness gitu ya. Berarti mengapa semakin banyak tingkat depresi? Tadi saya baca ternyata Indonesia itu dari 250 juta ada 25% yang diakui mengalami gangguan depresi. Wow gitu ya. Bayangin loh 25% dari 250 juta orang, dan rata-rata mengaku mereka mengalami kesepian. So, itu yang kita mau bicara malam ini, Bu. Apakah kesepian ini bisa kita obati? Apakah kesepian ini adalah dilema yang akhirnya mungkin ya, aku nggak tahu nih kalau ibu-ibu, apakah itu dialami sehingga perlu akhirnya melarikan diri gitu ya ke nonton atau apa, hobi dan lain-lain gitu. Kalau which is kalau misalnya pelariannya bagus sih oke, kalau enggak itu yang susah. Nah, balik lagi nih. Jadi tadi akhirnya kita ketemu ada satu kesimpulan yang mungkin kita bisa ambil dari semua data tadi. Ketika kita tidak lagi mencintai diri kita sendiri, jadi kita merasa sepi. Yang menarik Bu, tadi ada Pak Jose. Pak Jose sempat bilang, ya kesepian itu bisa terjadi karena belum menemukan jati diri, yang pertama. Yang kedua, belum ketemu nih sama komunitas atau orang-orang yang tepat. Jadi nggak punya apa ya, bisa mengeluarkan gitu loh unek-uneknya mungkin juga isi hatinya. Nah, ini ada banyak banget aspek yang bisa kita bahas, tapi aku pengen Bu Wanti cerita dulu deh. Apa yang sedang dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, terutama terkait dengan kesehatan mental. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bunda Jentina dan teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah, saya di sini sih bicara apa adanya. Maksudnya saya bukan seorang praktisi yang kesehatan mental kan gitu lah. Cuma saya ingin berbagi aja apa yang pernah saya pernah sempat mengalaminya ketika saya masih usia SMP kelas 1. Oke. Dulu memang belum namanya bully itu belum ada gitu ya. Jadi saya tuh termasuk orang yang tidak 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 mensyukuri dengan ke adanya saya gitu ya. Jadi saya selalu
saya nggak bisa, saya meremehkan diri saya sendiri Bun waktu itu. Padahal ternyata saya itu punya potensi, cuma potensi itu belum saya gali pada saat itu, dan orang-orang di sekeliling saya itu belum menyadari apa potensi dalam diri saya. Akhirnya saya suka mengurung diri, pergi cepat-cepat pulang dari sekolah itu, tidak lagi bergaul dengan teman-teman, terus lebih sering ngutak-ngatik buku semuanya. Memang saya juara satu tuh. Memang saya termasuk anak pintar itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP saya juara. Terus tapi ya itu teman. Terus kemudian saya merasa ya seperti itu sendiri gitu. Jadinya saya tidak mampu mengungkapkan apa yang saya rasakan dan menuangkan ide saya tidak bisa gitu. Sampai saya kerja pun saya tidak menuangkan apa yang ada di diri saya. Jadi saya belum menemukan jati diri saya pada saat itu. Cuma memang teman saya banyak. Cuma ya sekedarnya aja datang dan pergi, ngalor ngidul. Nah, saya nggak punya wadah yang mampu memberikan tempat buat saya berkreasi pada saat itu. Kemudian saya menemukan diri saya ketika saya bekerja sebagai guru, Bun. Itu proses panjang gitu. Kemudian saya mulai menemukan saya. Artinya, oh ternyata saya menyukai bidang ini dan saya cocok. Dan saya sangat dihargai pada saat itu. Saya mendapat penghargaan yang sangat bagus dari sekitar saya, dan mereka mulai tidak meremehkan saya gitu. Kemudian saya sebagai ibu rumah tangga dengan 4 anak ya lumayan itu juga bikin pusing pala Barbie. Udah punya asisten rumah tangga gitu. Jadi saya ambil semua pekerjaan gitu. Sederet pekerjaan saya dan itu memang melelahkan gitu, dan tidak memiliki teman itu juga sangat menyakitkan gitu ya. Jadi tidak ada wadah untuk hanya sekedar me time tuh nggak ada gitu pada. Dan akhirnya saya mulai menyadari karena saya sudah mulai membaca buku sejak pandemi itu, Bun. Saya mulai senang membaca buku, buka-buka buku. Ternyata kita nggak salah loh kalau kita membangun diri sendiri, artinya ya. Kemudian saya temukan kata-kata itu self love gitu kan. Nah dari ternyata self love itu tidak harus egois kan. Kita bisa tidak terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Boleh pergi di satu komunitas yang tidak menghargaimu. Itu jadi boleh kita katakan bahwa oh enggak, maaf ya, itu bukan saya. Saya di sini mengerjakan yang apa yang saya sukai. Dan saya tidak lagi meremehkan kemampuan saya, Bun. Saya belajar. Tidak dari yang tua, tapi dari yang muda. Jadi dari anak-anak kecil itu saya belajar dari teman di bawah saya. Jadi saya akhirnya tergabung ikut komunitas. Komunitas itu saya, Bun, mendukung saya, kemudian memberikan apresiasi, kemudian akhirnya saya menemukan diri saya gitu. Saya mulai dipercaya jadi MC, Bun. Alhamdulillah, walaupun nggak dibayar, saya seneng banget gitu. Kok buka MC kartu? Jadi Oke, lanjut. Terus gimana nih, Bu? Terus kemudian jadi MC, jadi moderator, jadi narasumber bahkan. Masya Allah, itu saya luar biasa, dan saya tuh akhirnya mendalami itu gitu. Akhirnya saya belajar. Oh ternyata saya mulai tergali potensi saya di ketika usia sekarang gitu. Kan saya pikir dari dulu padahal saya itu termasuk anak pintar kan gitu ya. Karena masuk UGM MDK gitu kan. Dan itu ternyata nggak cuma itu gitu. Kita perlu bersosialisasi, kemudian mendaya gunakan diri kita, kemudian tapi kita tidak mengikuti arus. Paham ya, Bun? Jadi kalau orang mendikte kita jangan ikutan gitu. Kita tidak perlu harus ikut ini, ikut enggak seperti itu gitu. Jadi kita harus punya pertahanan diri untuk mengatakan, oh enggak, ini wadah saya dan saya ini passion saya di sini. Saya nggak mau
ikut dakwah gitu. Ada orang yang bilang, ih sombong sekali kamu ya, dia bilang gitu. Masa udah ini nggak mau ikutan lagi gitu. Itu kemudian itu membuat rekayasa sendiri terhadap saya. Kemudian saya kayak gitu. Jangan panggil dia lagi deh, jangan temenin dia, jangan datangin dia gitu. Terus saya bilang, tapi itu udah nggak mempan Bun buat saya. Itu dulu mungkin lari ya gitu. Tapi terus kemudian dulu saya sih bapak saya itu memberikan penguatan. Jadi memang peran orang tua terhadap anak-anak ketika masa-masa seperti itu sangat sangat penting Bun. Usia-usia remaja kan memang yang adalah komunikasi ya kan. Jadi anak itu buka gitu. Jadi bapak saya selalu nanya, ada apa di sekolah? Ngapain aja di sekolah gitu. Kalau saya sudah jawab, bapak saya udah penasaran terus apa sih ini, digali terus tuh apa permasalahannya. Tapi memang saya orangnya sangat tertutup kalau untuk hal-hal kayak gitu. Saya nggak mau, karena tidak punya keberanian untuk bercerita. Tapi kalau sekarang, sudahlah, saya akan bercerita. Gitu, sudah healing ya. Kalau bahasa anak sekarang udah healing. Nah itu namanya ini juga saya ajarin sama anak-anak saya gitu. Kalau ada apa-apa di sekolah, coba cerita aja. Jadi kita sebagai orang tua ya dengerin gitu. Mungkin itu sepele banget. Tapi mereka kalau bercerita, itu loh mah ada anak yang hari ini tuh dia suka nepuk-nepuk meja aku dari belakang gitu. Aku sudah ngomel tapi dia nggak mempan gitu, dia kayak gitu. Akhirnya saya datang ke gurunya gitu, untuk mastiin siapa sih yang suka nepuk-nepuk belakang gitu. Itu ada cerita-cerita kecil kayak gitu, berarti kan ya diperhatikan gitu. Betul. Nah itu saya berpikir kayak sekarang saya punya anak kelas 2 SMA, dia menyendiri gitu. Tapi di luar itu dia memang tidak ada masalah gitu. Cuma dia jarang bercerita, mungkin sudah punya cerita sendiri. Dan itu belajar apa namanya ya? Ini tantangan buat saya, buat orang tua gitu. Bercerita, kenapa kamu senangnya di kamar aja gitu, anak laki-laki sih. Nah, kemudian saya belajar juga dari masa yang saya gitu. Saya jadi harusnya menceritakan apa saja kepada orang yang saya percaya. Nah, untuk mendapatkan orang yang kita percaya itu memang nggak sulit kan, Bun? Tidak semua orang bisa mau mendengarkan keluh kesah kita kan, nggak ada gitu kan. Betul. Nah, sahabat itu ternyata mungkin di depan, oh ya gitu, tiba-tiba dia, aduh malas banget sih dengerin ceritanya dia gitu. Nah itu kan sakit hati gitu. Jadi kalau tentang itu, sorry aku putus Bu. Aku belajar sesuatu ya tentang acceptance gitu. Jadi belum tentu orang yang kita ceritain gitu ya pada saat itu secara mental dia juga siap. Jadi ketika dia nggak siap, yang keluar adalah rejection. Nanti aku aja masih punya sampah di dalam gitu kan. Terus kamu datang bawain sampah lagi gitu ya. Jadi saya baru ngeh gitu. Oh iya ya. Jadi ketika ada teman, ketika kita mau cerita, nah ini masukkan nih Bapak Ibu, teman-teman. Kalau kita mau curhat, coba nanya dulu teman kita lagi ready nggak sih nerima curhatan kita, karena belum tentu dia sendiri dalam kondisi siap. Tapi emang sih kalau tiba-tiba aku mau curhat terus dia bilang, aduh gue sibuk, gue gini gitu kan, kayak rasa apa ya, kok gitu sih gitu ya. Oh sampai sakit hati tuh Bun. Terus gimana Bun? Iya betul, itu juga problem buat saya. Jadi akhirnya waktu saya pekerjaan terakhir kemarin itu ya, jadi saya lebih sering banyak baca dan menulis Bun. Jadi healing saya ya menulis itu gitu. Nah sebenarnya banyak sekali, cuma saya nggak punya ruang untuk berkarya pada saat itu. Tapi akhirnya kan wadah gitu. Nah komunitas itulah yang kemudian membentuk saya punya ruang gitu. Jadi teman-teman
jangan lonely gitu kan. Ada banyak komunitas yang bisa saling berbagi. Nah, itu sebenarnya bagus juga sih untuk kesehatan. Jadi self love itu kan ada namanya self awareness, Ya, kesadaran benar. diri. Betul. Jadi kesadaran diri kita tuh harus menyadari apakah kita benar-benar sakit atau kita tuh lagi seperti Bunda Janina bilang gitu, I'm fine, tapi ternyata I'm nggak I'm fine. not fine. Di bibir aja senyum gitu ya, tapi hatinya aduh kalah banget gitu kan. Nah, Hujan itu deras gitu. terus biar nggak tegang, Bun. Lanjut. mulai senang menulis tuh. Jadi, nah menulis itu salah satunya adalah mengusir rasa Ya. sepi itu sendiri. Jadi, saya pengen mengajak teman-teman saya secara tidak langsung itu mengajak menulis gitu. Kemudian mencarikan ruang, mencarikan wadah untuk mereka bisa berkreasi gitu kan. Tapi akhirnya kalau mereka pengen berkreasi di luar, ya monggo, nggak apa-apa gitu. Jadi saya memang bukan ahlinya untuk mengajak orang untuk ini, enggak. Dan saya juga nggak mau mengajak orang untuk bersedih, nggak mau gitu. Ya. Saya pengennya mengajak happy, senang-senang ya kan. Tapi kalau memang mau berbagi, ayo sama-sama berbagi kan gitu. Jadi saya ya itu. Jadi kalau buat saya jangan lagi meremehkan ini diri sendiri gitu. Kita belum menemukan aja potensi kita gitu. Tapi kalau kita gali dan kita mensyukuri apa yang sebenarnya ada dalam diri kita, nah itu ketemu udah bahwa kita tuh benar-benar punya diri gitu. Jadi kita sudah menguasai postur diri kita sendiri secara utuh gitu. Bahwa inilah saya gitu. Dan saya nggak mau didikte gitu. Kalau orang mau memberikan kritik ya saya terima gitu. Tapi kalau kritik yang tidak membangun, saya akan buang kan gitu. Nah, kemudian saya mencari teman yang tidak memberikan efek negatif buat saya. Jadi saya singkirin tuh teman yang memberikan efek negatif buat saya. Justru saya jaring teman-teman yang beraura positif gitu. Jadi itu poinnya sebenarnya dari self. Jadi saya menulis sebuah artikel di dalam satu buku self love itu namanya Stop Underestimate Yourself. Jadi stop dirimu sendiri gitu. Jadi berhentilah untuk selalu meremehkan dirimu sendiri. Berhentilah meniru untuk menjadi orang lain. Berhentilah untuk kan ucapan orang tentang diri dan kemampuanmu yang negatif. Beranilah berubah. Berkata tidak dan menolak hal yang tidak sesuai denganmu, atau keluar dari zona yang sangat menyiksamu gitu ya. Saya nggak tahu zona yang menyiksa seperti apa, saya nggak tahu, mungkin masing-masing orang punya persepsi sendiri. Toxic. Oke, lanjut Bu. Ragu untuk mencari tempat yang bisa mengembangkan dirimu secara positif. Jadi memang berada dalam yang tidak nyaman itu tidak baik bagi segi kita ya Bun. Jadi yang ke bawah itu sampai rumah tuh sakit hati aja bawaannya itu, pengen nangis terus gitu, bantal sampai basah kuyupnya. Tapi nggak ada yang tahu, lu menangis nggak ada yang tahu. Itu kan banget gitu kan. Kemudian saya menulis, kemudian saya menuangkan semua unek-unek saya, kemudian bertemu dengan hebat, teman-teman yang memberikan penghargaan. Ini memang kita tidak perlu pujian dari orang lain, nggak perlu deh. Cukup kita untuk diri kita sendiri, memuji diri kita. Nah, itu salah satunya Bun. Jadi saya tuh suka memberikan hadiah untuk diri saya sendiri. Contohnya nih, contoh. Gimana itu? Ya dong, boleh tahu dong gimana Bu? Jadi dulu saya bilang emas. Mak-mak di seluruh Indonesia dengarkan. Jadi gitu ya healing-healingnya. Beli gelang emas. Aja. Oke. Gitu. Kan lain the way-nya caranya lain. Jadi benar. Gabung gitu. Dan uang belanja. Kemudian setelah terkumpul, saya dah
beli sesuatu yang sudah saya inginkan, saya idam-idamkan. Nah itu Ya, saya bikin kotak, saya kasih pita. Oke, ini keren ya. Lalu nanti ya tidak mesti harus seperti itu ya, gitu. ya, banyak cara ya, banyak cara. Jadi misalkan mentraktir teman, nah itu udah salah satunya. Ayo, saya traktir yuk. Makan di mana gitu. Ngomong-ngomong kita di Bali tapi belum pernah loh saya ditraktir sama Bu Hanti. Ini curhat ya secara nasional supaya Bapak Ibu tahu. Gak bercanda. Lanjut Bun. Nah, itu salah satunya kan menyenangkan semua orang gitu, dan mensyukuri yang sudah nikmat yang sudah diberikan, ya itu bisa berbagi istilahnya itulah, bukannya tidak. Makanya kan self love dengan kesombongan itu beda banget gitu. Yang terlalu berlebihan, jadi akhirnya kita merasa diri kita sendiri, itu sudah kelewat batas. Jadi self love-nya itu ya terukur gitulah, biasa gitu. Kalau misalnya kayak gini Pun, aku pernah aku ikut ya satu yang tadi aku sempat sebut di awal bahwa saya tergabung dalam satu komunitas yang mereka ini adalah sebetulnya bukan komunitas ya, lebih ke pelatihan sebenarnya. Saya ikut satu pelatihan secara nasional gitu ya. Saya dipilih untuk di sana dan sudah berjalan selama 1 tahunan gitu ya. Kita dilatih untuk menjadi seorang caregiver. Nah, salah satu poinnya ketika kita bicara tentang self love as a caregiver also ya. Jadi nggak cuma yang lagi didampingi tapi pendampingnya juga. Nah, kaitannya dengan tadi aku setuju tuh Bun. Tidak yang berlebihan. Ini contoh ya, salah satu contoh yang saya dapatkan dari pelatihan itu adalah coba mulai belajar untuk istirahat yang cukup. Ya, perhatikan dirimu sendiri dulu. Makannya gimana? Sebelum kita ngomongin tentang kesehatan mental lebih jauh ya, saya menemukan satu hal loh. Ini menarik banget. Ada satu kasus yang teman saya nih ya, salah satu guru BK di nggak usah sebut kota ya, aku bilang provinsi aja ya, di Sumatera. Tiba-tiba hubungin saya Bun. Ini salah satu SMK lah, farmasi ya di sana. Dan dia menemukan kasus 5 anak yang sudah menyatakan melakukan percobaan bunuh diri. Kebayang ya, SMK farmasi yang diajari bikin obat nih, ya, meracik obat, dan mereka pakai ilmunya itu untuk mencoba bunuh diri. Waktu saya mulai menjadi bagian ya dari tim ini untuk kita cari tahu kenapa sih anak-anak ini kayak gini, kenapa gitu ya. Tahu nggak salah satu yang saya temukan? Ternyata salah satunya adalah lebih tidak memperhatikan makanan, pola makan. Jadi ya, Bapak Ibu nih, dengerin nih yang punya anak remaja ya. Ketika anak kita tidak sarapan, ini otaknya ya terganggu nih, karena nutrisinya nggak ada. Ditambah dia ada tekanan di lingkungan sosial, tambah stres dia. Udah nutrisi nggak ada dampak eksternal, ada penyebab secara eksternal. Lalu saya cari tahu lagi, berhari-hari nggak tidur Bun. Kebayang dong, udah secara fisiknya dia drop, mentalnya otomatis drop, gitu loh. Lalu saya coba kasih suggest waktu itu Bun, coba Bu buat satu jadwal, kita bilang ke anak-anak ini ya, karena mereka ingin pulih gitu kan, kita buat jadwal pagi sarapan. Itu sederhana loh, sarapan. Itu self love. Ketika kita tidak sarapan, Anda lagi tidak sayang sama diri sendiri. Itu kecil banget tapi penting. Nggak tidur Bun, bermalam-malam gitu kan. Maaf ya yang suka main HP sambil tiduran. Nah, itu apakah sudah melakukan self love? Nah, sebenarnya banyak banget ya Bun ya. Itu teknis, tips-tips kecil gitu yang tadi Bunda sempat sebutkan. Kadang ya itu, kadang kita berpikir self love itu artinya, maaf ya, healing itu artinya jalan-jalan, ngabisin duit gitu kan. Padahal bukan itu. Itu enggak, maksudnya gini, nggak apa-apa sih kalau ada gitu ya. Tapi kalau itu yang jadi andalan atau jadi jawaban, no,
Anda mau pergi kemanapun, mau pelesiran kemanapun, bahkan di luar negeri, Kapakodia kayak apa kayak ya, itu tidak akan menjadi jawaban buat depresimu. Belum menjadi jawaban untuk mengatasi kesepiannya gitu loh. Ternyata ada banyak hal lagi yang kita bisa apa ya lakukan gitu. Ini menarik loh. Aku kasih tambahan-tambahan supaya teman-teman juga Bapak Ibu yang malam ini tergabung dalam live, kami membuka kesempatan untuk kita boleh diskusi ya, tanya jawab, berbagi juga. Oh, saya juga pernah ngalamin itu tuh untuk pembelajaran buat kita semua. Silakan ketik di komen, nanti saya akan bacakan. Oke, lanjut Bun. Lalu apa yang Ya. dilakukan supaya kita bisa tidak mengunderestimate diri sendiri itu? Iya benar, apa namanya, salah salah satu dari sekian, arti dari self love itu kan ada self awareness, kesadaran Mm-mm. diri ya, yang sudah disampaikan sama Bunda Gentina. Kemudian ada self worth, yaitu harga diri ya. Jadi Ya. sebagian orang pastinya dapat penghargaan kan dari orang lain atau lingkungannya. Namun mulai sekarang hilangkan keinginan tersebut. Jadi berusahalah Hmm. untuk mulainya dari diri sendiri gitu kan. Good. Buat batasan gitu ya. Apa namanya? Bahwa memang dirimu itu memang memiliki harga yang tinggi, jadi miliki standar sendiri gitu. Gaya ya, Hmm. sombong ya, tapi Hmm. nggak sombong. Itu adalah bagian dari untuk meningkatkan kualitas dari self esteem, yang namanya Ya. S. Nah, Ya, yang kepercayaan tadi diri. yang adalah self care, itu kan merawat Ya. diri. Nah, itu dari sebagian mungkin orang mengabaikan aset dirinya Hmm. sendiri ya. Betul. Aset yang ada di dijaga gitu ya. Mungkin Hmm. dari pola makan kita, kemudian Hmm. dari perawatan tubuh kita. Jadi nggak masalah gitu kegiatan yang menyeimbangkan Ya. apa kebutuhan dirinya untuk yang sifatnya menyenangkan diri kan gitu istilahnya ya. Hmm. Kalau makan Hmm. dari kalau makannya enak gitu kan jadi gizinya Hmm. masuk, kan Hmm. mental kita juga terjaga, Yap. kesehatan kita gitu. Hmm. Jadi kan tidak menciptakan hambanya ke dunia ini untuk hal yang sia-sia gitu kan. Betul, betul Jadi sekali. bekal, jadi ya udah manfaatkan saja gitu. Jadi memang benar self care, self esteem, self awareness, Hmm. wah itu Hmm. ya Inggris. Tapi memang begitu. Ya, ya. saya dalam artikel saya sebutkan itu. Jadi memang Hmm. personal apa tumbuh Ya. kembang kita tuh ya kuasai diri kita dulu sendiri gitu loh. Kalau kita sudah sehat, baru kita Hmm. ke orang lain. Hmm. Nah, Iya, iya, benar-benar. kalau kita Ingat, sudah happy, kalau kita sudah happy, kenapa pun orang ke ya orang kalau lain kita sudah, tetap. Mm-mm. uh, jadi kita bisa berbagi juga. Jadi senang kan gitu. Kalau kita udah susah, kita mau berbagi apa dengan orang lain kan nggak bisa. Jadi Mm-mm. kalau kita sudah happy, sudah menyenangkan diri, dan kita sudah pantas Mm-mm. memberikan sesuatu Mm-mm. menyenangkan orang, ya mengapa tidak gitu. Hmm. Rasanya seperti itu. Kalau menurut Aku, saya. ya, aku ingat ini loh, kalau teman-teman naik pesawat ya, ingat nggak? Setiap kali kita akan ada safety plan ya, dikasih tahu tuh pakai sabuk pengaman gitu kan. Nah, ingat nggak? Ada satu bagian penting banget. Kalau terjadi sesuatu akan ada masker turun dari atas. Nah, lalu yang dikatakan apa? Coba kalau teman-teman yang naik pesawat, pastikan seperti ini. Pastikan Anda memakai masker dulu, masker oksigen, baru Anda kasih. Entah itu anak atau siapapun, tapi please put your, ya maksudnya maskernya dulu buat ke diri kita sendiri. Itu penting, Bu. Karena begini loh, yang ini yang terjadi ya dalam keseharian ya. Ya Pak Hussein nanti linknya akan diberikan, sekalian Bu Wanti akan memberikan kejutannya. Oke, tunggu ya, jangan pergi dulu. Nah, yang saya mau tekankan adalah seringkali gini, kita tuh terlalu fokus gitu kan, ingin menolong orang lain, ingin membantu lingkungan kita, which is good, ya itu perbuatan baik dan disayangi Tuhan, orang-orang baik gitu ya. Tetapi ada juga, saya nggak bicara agama ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Ada satu hal nih yang paling penting, di kepercayaan saya tuh ditulis seperti ini Bu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah,
Kalau udah kita bicara kasih orang lain seperti dirimu, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengasihi, atau kita bisa menyayangi, atau kita bisa mencintai orang lain? Lah orang mencintai, menyayangi diri sendiri aja nggak tahu gimana caranya. Ya kan? Kita mau kasih tahu nih sama teman, misalnya, gue stres gitu kan, misalnya. Terus em, ini kita ngomong yang umum-umum aja ya Bun ya, biar seru ya. Habis putus cinta nih misalnya, putus ya kan, bubaran gitu kan. Terus kita mau kasih tahu dia cara healingnya gitu ya. Sedangkan kita sendiri itu belum tahu gimana caranya. Nah, jadi sebelum kita beritahu ke orang lain, menurut saya lakukan dulu ke dirimu. Bagaimana kayak tadi ya, aku seneng loh sama Bunda Wanti tuh, dari wajahnya auranya tuh kelihatan gitu ya. Apa berseri-seri. Kelihatan loh bener bahagianya tuh, auranya keluar gitu ya. Orang ngelihat aja udah happy gitu kan. Nah, terus gimana kita bisa membuat orang lain bahagia? Ada satu lagi tuh artikel, saya lupa ya lengkapnya seperti apa, tapi dibilang sebetulnya memberikan kebahagiaan ke orang lain itu dimulai dengan cara yang paling sederhana. Tahu nggak apa? Senyum. Ya kan? Rajin-rajin senyum aja ke anak, ke suami, ke istri ya, ke pacar, ke tetangga, ke siapapun. Senyum. Nggak perlu kok kita berlebihan, setuju gitu ya. Tapi ya balik lagi, gimana kita bisa senyum kalau ke diri sendiri aja, amit-amit ya. Kapan pernah menyayangi diri sendirinya gitu. Aku setuju banget gitu ya. Malam ini saya ingin mengulang nih buat teman-teman yang baru gabung, kenapa kita perlu bicara tentang self love, karena bulan ini adalah bulan peduli kesehatan mental, dan tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa tema tahun ini dari Badan Kesehatan Mental Dunia, tahu nggak apa? Loneliness. Jadi hari ini kita lagi bicara tentang mengatasi loneliness, kesendirian. Bukan kesendirian yang seperti apa, tapi merasa sendiri. Tadi Bu Wanti sudah sempat sebutkan. Beliau bertemu dengan komunitas yang tepat. Beliau menemukan dirinya dulu, tapi sebelum ketemu komunitas. Nah, ini buat yang baru gabung, saya kasih tahu ya kronologinya. Jadi sebelum ketemu sama komunitas itu, Bunda Wanti sudah aware, oh ini loh yang jadi masalah saya, ini loh yang saya butuhkan, sembuh dulu, dirinya sembuh dulu. Kalau sudah, pasti akan bertemu dengan komunitas yang tepat, dan dari sana seneng banget loh, akhirnya tahu nggak, nanti Bu Wanti akan tunjukkan ya, Bu Wanti menemukan passionnya, Bu Wanti menemukan minatnya, dan lahirlah, coba diangkat Bun, lahirlah. Nih ya, saya kasih tahu. Hari ini tuh Bunda Wanti ini, sahabat saya ini yang cantik ini, akan memberitahu bahwa ada satu hal yang setelah proses panjang itu ya Bun ya, yang akhirnya diketemukan, yaitu menulis. Jadi beliau ini adalah penulis, dan yang tadi saya sebutkan hal yang berharga yang terjadi selama masa pandemi ini adalah beliau melahirkan beberapa karya buku. Ya, ada beberapa karya buku. Nanti boleh di showing ya, Bun. Kasih lihat ya. Jadi teman-teman boleh. Nanti aku juga akan mention di deskripsi supaya teman-teman bisa tahu. Bukan lagi promo bukunya ya, tapi lebih kepada bagaimana Bu Wanti menemukan dirinya, bagaimana Bu Wanti menemukan passionnya, bagaimana kita bisa menemukan diri kita dan bebas dari rasa kesepian. Wes, mantap ya Pak Ose ya. Pak Ose siap-siap gitu. Pak Ose ini juga penulis sih Bu. Jadi saya senang malam ini banyak penulis ya yang bergabung, dan kenapa banyak yang menulis, karena memang salah satu bentuk untuk kita bisa healing itu sebetulnya adalah dengan membuat jurnal, dengan menuliskan gitu ya. Kalau Bu, saya nggak ngerti ini cara nulis. Salah satunya yang paling gampang tahu nggak? Nulis di media sosial itu loh. Itu sudah latihan menulis. Jadi ya kalau menulis status, langsung deh menulis status, itu sudah latihan menulis. Menulis apa? Apa saja. Tetapi mungkin akan jauh lebih berguna jika yang Anda tulis itu adalah sesuatu yang bisa membangun orang lain. Seperti kata Bu Wanti, bisa membuat orang lain happy gitu ya Bun ya. Nah, ini masuk nih sekarang. Aku mau masuk lebih dalam. Jadi tadi sempat nih kita bicara tentang sepi gitu ya, merasa kesepian.
tadi Bunda juga sempat jelaskan pada masa remaja karena memang menurut data tingkat bunuh diri, tingkat kecemasan, depresi itu terbanyak adalah di antara usia 15 sampai 29. Pengalaman yang tadi itu ya Bun ya, karena mungkin nggak bisa disebut, maaf ya kita nggak bisa sebut secara rinci ya, peristiwa dan lain-lainnya, tetapi kita mau angkat atau ulang kembali, mohon maaf jika ini sedikit mengusik ya Bun ya, tapi apa yang dialami, apa yang dirasakan sampai akhirnya Bunda Wanti merasa aku benar-benar butuh pertolongan nih, aku sendirian nih gitu. Apa sih triggernya waktu itu? Aku aku tuh waktu itu karena masih ini ya, masih belia sih ya. Masih belia, terus nggak punya best friend kan, nggak punya temen gitu ya yang bisa saya curhat. Kalau dulu kan teman-teman masa-masa kayak gitu kan geng-gengan gitu ya. Kalau saya nggak ikut geng-gengan gitu. Jadi nggak asik aja. Jadi kalau pulang sekolah langsung pulang, udah lepas sepatu, makan siang, udah langsung sembunyi di kamar gitu. Atau enggak buka buku-buku lagi itu. Jadi buka buku nggak masuk juga itu tulisan gitu, pelajaran di otak gitu. Jadi pengennya nangis, pengennya sendiri gitu. Tapi kalau waktu itu keinginan seperti teman-teman yang zaman-zaman sekarang langsung mau bunuh diri itu nggak ada pada saat itu. Nggak ada sama sekali. Cuma apa yang mau saya lakukan gitu pada saat itu. Jadi cuma saya mau teriak gitu. Jadi ibu saya tuh suka bilangin, kalau kamu mau teriak teriak aja gitu. Jadi nggak ada yang larang, ibu saya bilang gitu gitu. Terus paling adik saya, Mbak kenapa sih teriak-teriak gitu. Latihan nyanyi gitu. lalu Bun? Ya, jadi ya itu prosesnya itu. Jadi teriak gitu. Wah, jadi kata ibu saya, tapi ibu saya nggak berpikir bahwa saya tuh gila, enggak. Ibu saya nggak berpikir gila. Oh ini anak gila ini, masuk aja ke rumah sakit jiwa atau kamu ke psikiater gitu. Ibu saya nggak begitu pada saat itu. Jadi ibu saya membiarkan saya gitu berekspresi dengan teriakan saya. Jadi kemudian setelah udah lepas itu Bun, jadi rasanya sudah banyak plong gitu apa yang udah diceritain. Terus kemudian berhari-hari kan harus menjalani hidup seperti itu gitu kan, nggak asik gitu kan. Kemudian saya ngobrol sama bapak saya, itu sangat dekat sama saya, jadi beliaulah sahabat saya itu, sahabat saya kuliah sampai akhir. Bapak saya itu tetap menjadi saya, sahabat curhat saya. Gak ada masalah menghadapi suami yang baru 3 bulan terus menikah. Nah itu juga curhatin ke bapak. Jadi itu bapak saya langsung, ya sudah kamu jalanin saja gitu, kamu nikmati saja. Jadi, nah itu saya belum menemukan action saya pada saat itu. Jadi saya masih dalam masa-masa yang harus menemukan diri saya. Nah, jadi salah satunya menemukan itu. Jadi baca, kemudian menulis. Nah itu ketemu udah kemudian wadah itu, wadah yang bisa menjadi keinginan saya dan kemauan saya. Nah itu menarik. Jadi saya nggak tahu apakah proses teriak itu merupakan obat atau proses apa yang saya jalani itu saya dulu lupa itu. Jadi kalau untuk acara bunuh diri itu nggak ada gitu. Untuk hilang dari muka bumi itu dulu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Mungkin masanya lain ya. Dulu kan tidak ada masa digital ya, udah tua banget kayaknya ya. Nggak ada. Dunia digital tidak merasuki kita. Zaman kita beda gitu. Nah, menarik karena gini, saya beberapa kali menangani kasus percobaan bunuh diri ya, di anak-anak remaja terutama. Mengapa saya ingin mengangkat tema tentang mental health selama 1 bulan ini, karena saya mengalami beberapa hal gitu ya, sebetulnya bukan secara pribadi tetapi dari orang-orang di sekitar gitu. Mulai dari anak-anak, ibu-ibu gitu ya, dan sampai orang tua nih ya yang mencoba untuk melakukan bunuh diri gitu. So suicide itu dilakukan sebetulnya bukan ingin mati. Nih buat teman-teman yang menyaksikan ya, ketika mereka ingin melakukan itu, sebetulnya ketika saya bertanya, apakah kamu benar-benar ingin mati?
Bukan. Mereka ingin dalam tanda kutip lari, pergi, Hmm. pergi sebentar gitu loh. Eh, ada yang menyadari Bun, ada yang menyadari bahwa ketika saya melakukan ini saya pergi selamanya. Tetapi saya tidak akan lagi merepotkan orang-orang di sekitar saya. Seperti itu loh. Itu ada beberapa case yang seperti itu ya. Dan justru yang kenapa saya mau mencoba untuk mengangkat tema ini karena gini, waktu saya ketemukan ya dan ini dialami oleh anak-anak loh di usia 15 sampai 29 itu ya dengan depresi yang aku pernah ketemu kasus nih Bunda ya yang 2 tahun dia tuh kena panic attack jam 2, jam 3 malam dia bisa telepon saya hanya untuk bilang dia shaking, dia tidak tahu bagaimana, maksudnya jantung itu deduk 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 gitu ya. Sudah dicek jantung dan segala macam nggak ada masalah, fisiknya baik-baik aja. Tapi itu bisa berlangsung beberapa kali dan itu nggak satu ya, banyak banget terutama di antara rentang tahun 2020 sampai 2021 kemarin. Itu saya temukan banyak sekali case seperti itu dan memprihatinkan karena begini pun terutama waktu awal-awal pandemi ya anak-anak stres depresi orang tuanya juga stres depresi dan tidak tahu harus bagaimana ketika mereka tahu pun yang mereka lakukan adalah lebih kepada maaf ya pembiaran itu menyedihkan gitu loh tahu nggak yang luar biasa lagi saya menemukan kasus yang itu bahkan seorang guru gitu ya di salah satu sekolah lah gitu. Dan ya dia suicide dan berhasil meninggal gitu ya jadi eh, itu benar-benar sesuatu yang saya jadi berpikir bahwa let's do something ya dimulai dari kita sebagai pendidik bapak ibu guru ini bukan masalah yang biasa lagi loh dengan tingkat 25% dari 250 juta penduduk Indonesia di tahun 2021 ya dengan prevalensi bahwa di tahun 2024 kasus depresi akan menjadi semakin naik. Jadi kalau ini tidak kita perhatikan, tidak kita bahas, cenderung dibiarkan, atau ada yang gini halu gitu ya, ngadi-ngadi gitu. Maksudnya, no, ini real. Nah, ini baru anak yang dalam tanda kutip normal ya Bu ya. Saya mau bicara mewakili dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama dari disabilitas. Kebayang enggak bahwa mereka juga stres? Anak-anak kita itu ketika tantrum, ketika mereka mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, itu sebetulnya tanda bahwa, hey, aku juga stres, aku juga depresi, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Nah, 1 tahun ini pun saya belajar. Jadi saya lebih banyak, jujur saya lebih banyak menarik diri sebetulnya itu 1 tahun itu karena saya pengen belajar lebih banyak lagi bagaimana caranya saya bisa membantu sebanyak mungkin anak-anak. Poin saya adalah anak-anak ya. Karena inilah yang akan menjadi generasi yang ke depan. Nah, pada saat perjalanan itu saya menemukan, wah salah. Anak-anaknya juga penting, tapi orang tuanya nih. Ini orang tuanya juga harus diperhatiin gitu ya. Jadi akhirnya aku mencoba untuk membuat sesuatu gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Pertama adalah awareness dulu. Awarenessnya dimulai dari tahun lalu Bun. Kalau lihat di Instagram itu sebenarnya udah banyak aku bicara tentang mental health. Bagaimana orang tua harus healing dulu, bagaimana guru-guru harus healing dulu, baru kita bisa berbuat sesuatu buat anak. Saya mau cerita ada satu kasus dan ini dialami oleh keponakan sahabat saya di salah satu kota tahun 2020 pun usia 19 tahun baru selesai ujian waktu itu tidak ada masalah everything good everything fine. Seminggu setelah ujian yang terjadi adalah anak ini pergi ke rel kereta api menabrakkan dirinya sampai kepalanya putus. Tidak ada surat, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan apa ya istilahnya buat orang tua tuh kenapa? Apa yang terjadi dengan anak saya itu loh? Itu nggak ada di sekolah. Oke, tidak ada apa-apa. Dan itu membingungkan. Teman saya sampai stres pun. Teman saya dosen. Dia dosen psikologi loh. Jadi dia stres karena kok aku nggak bisa nolong ponakanku sendiri ya. Saya waktu itu menemukan satu video persis di bulan ini, di
di bulan mental health ada satu video yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura waktu itu, dan mereka bicara tentang anak-anak kecil usia 7, 8, 9, 10 tahun yang melakukan bunuh diri. Itu ibu-ibunya bicara. Apa yang saya temukan? Itulah tema tahun ini. Loneliness. Semua itu ternyata kuncinya satu, Bun, kesepian. Jadi ketika anak-anak kita kelihatan happy, ya, kita udah ulang ya Bun ya, berapa kali dari tadi kita ulang, kelihatan bahagia, senyum-senyum, itu belum tentu mereka happy inside out. Nah, terus gimana dong kita bisa menemukan itu? Tahu nggak tadi jawabannya sama Bu Wanti loh. Saya punya bapak yang mengerti saya. Saya punya ibu yang membiarkan saya untuk melakukan hal yang saya sukai. Ini loh sebetulnya poin malam ini ya Bun ya, yang kita ingin berikan kepada orang tua. Karena saya yakin banyak orang tua yang melihat malam ini. Coba untuk belajar menyelami peristiwa yang terjadi pada anak-anak kita. Mengapa itu penting? Seperti saya sebutkan tadi, usia bunuh diri terbanyak adalah di usia 15 sampai 29 tahun. Ada banyak kasus, dan itu saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri, dan itu membuat saya prihatin dan cemas. Kalau ini tidak kita segera atasi, maka ini akan bertambah banyak lagi. Nah, tadi Bunda Wanti sempat sebutkan, caranya adalah accept. Gimana sekarang kita membantu anak-anak Bun? Untuk mereka bisa accept dirinya. Kalau yang udah dewasa mah gampang gitu ya, masih banyak cara kita bisa menemukan lewat komunitas dan lain. Tapi ketika kita bicara anak remaja, kita bicara anak-anak kecil, ada nggak Bun tips atau mungkin Bunda, aku tuh pernah mencoba untuk mencari tahu nih, kira-kira kalau untuk anak-anak gimana nih kita bisa menyelami mereka, membantu mereka gitu Bun. Ada salah satu siswa dulu di PAUD ya, di tempat saya bekerja itu, dia itu anak yang kinestetik gitu ya. Jadi setiap harinya dia tuh tidak pernah masuk kelas. Jadi dia hanya masuk kelas mencolok ke ruangan lainnya, sampai akhirnya dia menemukan satu ruangan yang menarik buat dirinya sendiri gitu. Nah, itu adalah ruangan. Jadi saya adalah koordinator perpustakaan pada saat itu. Nah, dia itu senang dengan ruangan yang saya punya gitu, buku-bukunya gitu. Terus memang dia belum pandai membaca gitu, tapi dia senang dengan gambar. Jadi akhirnya saya turunin tuh buku-buku yang bergambar, dan itu semuanya ensiklopedia. Dan dia sains, jadi dia senang banget dengan hal yang kayak gitu. Jadi kalau dia setiap pagi, dia harus mencelok ke ruangan saya dulu, baru dia nanti dihibur, digandeng sama guru lain kembali ke kelasnya gitu. Nah, dia harus di kelas saya dan membuka buku yang sama, dan setiap buku yang sama. Dan akhirnya bundanya menghubungi saya, di mana beli buku itu gitu. Nah, syukurnya memang orang tuanya ini juga aware gitu terhadap si anak. Senang banget ya gitu. Oh ya, saya rekomendasikan buku ini bisa dibeli di sini gitu. Akhirnya dia meniru ruangan saya. Jadi dia membuat kamarnya seperti ruangan seperti saya. Jadi Masya Allah dia, alhamdulillah dia senang membaca, kemudian dia bisa duduk anteng. Itu. Jadi sebenarnya guru-guru tempat saya bekerja itu guru-guru hebat. Jadi mereka tidak langsung, kamu sini ayo masuk, terus kemudian kunci pintu, anak didiemin, itu enggak seperti itu. Jadi kepada anak itu untuk menemukan satu yang dia sukai dulu, kemudian dia sudah puas, baru dia diajak kembali ke kelasnya masing-masing. Dan itu enak sekali kayaknya rasanya seperti itu. Nah, juga ada kasus yang satunya lagi, anak itu tidak mau di kelasnya sendiri. Dia pengen di kelas yang guru favoritnya. Nah, guru favoritnya harus berbagi gitu. Gimana kamu kok bisa jadi guru favoritnya dia gitu kan? Dia kan resepnya gitu kan? Resepnya apa gitu ya? Terus, alhamdulillah dia mau berbagi. Dia lagi sedang bikin ini nih gitu. Dia lagi coret-coret.
aja dia kertas, pensil, nah udah, jadi nanti dia buka deh itu, nah udah, akhirnya kita bawa tuh kertas sama pensilnya dia ke bawah sana. Itu sebenarnya kita memang kan dari sekian banyaknya anak ya Bun ya, mungkin Betul, kita betul. tidak bisa satu persatu gitu, tapi Mm-mm. setidaknya anak yang spesial dari sekian banyaknya yang bisa kita ambil sebagai contoh. Oh kalau Yap, yap. anak ini seperti ini, Mm-mm. penanganannya seperti ini. Gitu. Jadi kalau saya pengennya ada sekolah yang khusus Mm-mm. ya, uh, masuk sekolah itu ya orang Mm-mm. tua tuh diwawancara gitu ya, Betul. kesukaannya gitu, apa sih Mm-mm. yang biasa rumah, Ya, kegiatan apa. Jadi itu betul. apa namanya, seperti saudara, keluarga gitu. Jadi kita tahu Mm-mm. menanti memberikan resep apa dia pas ketika belajar. Oke. Jadi saya itu juga bagian dari anak saya sendiri. Anak saya juga bisa Mm-mm. kinestetik itu luar Mm-mm. biasa, sampai TK-nya bilang ini kayaknya nggak ada deh masuk pelajaran karena dia ngumpet di bawah meja keliling-keliling, temennya berdoa dia keliling-keliling keluar, Mm-mm. buka pintu, ditutupin pintunya, dikunci gitu dulu. Oke. Saya belum jadi guru. Terus kemudian akhirnya saya yang cari sendiri Bun, saya cari sendiri kesenangannya dia. Kamu maunya apa sih? Akhirnya saya bawa ke Gramedia, dia yang cari Lego. Mm-mm. Lego dari berbagai jenis dia bawa gitu. Iya mah aku mau ini. Oke, aku beli yang satu aja dulu ya, yang lebih murah biar nggak rugi-rugi banget kalau ternyata dia Ya. bosan dengan. Mm-mm. Ternyata dia senang loh. Kemudian ini mah gampang mah. Aku bisa ini bikin gini Lego yang besar-besar itu. Kemudian bikin Lego yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian dia Mm-mm. ternyata mampu membangun satu Ya. bentuk dari Lego yang. Kemudian saya masukkan dia ke RoboKit. Waktu itu kan Mm. masih ada RoboKit. Jadi Mm-mm. saya masukin dia. Ya ampun Bun, kinestetiknya itu sudah mulai berkurang. Jadi dia Mm-mm. fokus, duduk, anteng. Jadi saya ya, uh, mencari apa namanya ya, mencari nikmatnya dia dulu gitu. Dia seperti Mm-mm. apa. Setelah dia menemukan hal yang dia sukai, jadi Mm-mm. apapun yang diberikan akan masuk ke dalam otak. Ya, Itu jadi prinsipnya. Prinsipnya berarti bagian. observasi dulu, di assessment dulu ya Bun ya. Cari tahu kesukaan, ketidaksukaan, yang membuat nyaman, yang membuat tidak nyaman. Benar, setuju sekali. Dan yang saya tahu ya, salah satu poin di kurikulum Merdeka Belajar itu harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi Bapak Ibu guru yang menyaksikan, ini tadi tips ya, sebelum terutama di tahun ajaran baru deh, sebentar lagi kan mau tahun ajaran baru nih, coba deh kita lakukan sesuatu yang berbeda tahun ini ya Bapak Ibu ya, kita buat list gitu ya, apa sih kesukaan anak ini, minta sama orang tua buat aja form gitu kan, lalu tulis di sana, isi di sana. Nah dari sana kita bisa mencari lebih banyak lagi gitu sebetulnya tools ya, dan juga input yang bisa membantu dia, dengan harapan gini loh, kita bisa mengurangi stresnya anak ketika kita kasih dia sesuatu yang oh ternyata itu yang malah jadi pemicu nih, contoh nih ya, contoh nih Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dari sisi special need. Ada anak-anak yang punya masalah sensori. Oke, nanti saya akan lebih banyak lagi membahas tentang ini di 1 bulan ke depan gitu ya. Jadi ketika dia punya masalah nih sensori, sensori itu apa ya? Kalau ada yang belum tahu itu panca indera. Oke, nah kalau dia punya masalah di visual misalnya, lampunya terlalu terang itu pasti mengganggu. Kalau sudah mengganggu otomatis kena dong gitu ya kepada penerimaannya. Karena dia pengen ngomong tapi dia belum bisa ngomong, misalnya dia nonverbal, dia mau ngomong, Bu, Pak, Mister, Miss gitu ya, lampunya tuh terlalu terang buat mata saya, tapi karena dia tidak bisa mengungkapkan dan terus menerus mengalami itu, dia jadi stres ya. Jadi kadang-kadang gini loh Bapak Ibu, belum tentu eh, kadang saya gini Bunda, banyak orang kalau cerita soal depresi, stres ya, setelah kita cari akarnya tuh Bun, ternyata sepele loh dan bisa diatasi. Cuman ya itu udah numpuk, maaf ya, kehaluan-kehaluan itu meningkat, jadi lupa untuk cari basic. Sebetulnya masalah mendasarnya apa gitu loh. Nah, coba kalau assessment tadi, aku setuju tuh Bun, dicari tahu kayak tadi Bunda kan, aku cari tahu sendiri, wah keren itu. Gak semua guru loh kayak gitu. Cari tahu lalu buat list ya, lalu kemudian dari sana kita bisa mengembangkan. Oh ya, aku jadi ingat satu hal Bun,
Ini dilakukan sebetulnya di beberapa tempat, terutama di sekolah-sekolah yang punya anak kebutuhan khusus, sebenarnya wajib ya punya asesmen di awal seperti ini gitu. Jadi ketahui profil itu penting banget supaya bisa bikin programnya secara individu gitu kan. Nah, ada case, aku tadi sempat sempat ke-trigger waktu Bunda bilang, saya akhirnya kasih dia buku, saya kasih dia pensil gitu ya. Nah, setelah kita assessment, observasi apa yang jadi kesukaan ketidaksukaan gitu ya untuk membantu dia, sediakan space, sediakan tempat untuk dia merilis, mengeluarkan stresnya. Ini contoh nih, saya bicara dari kasus anak-anak yang saya tangani. Kalau dia seorang anak ADHD yang hiperaktif ya, dia butuh steaming, Bapak Ibu. Nah, ini buat guru-guru juga. Ketika ada anak yang dia bergerak di kelas, it means dia lagi stres, dia lagi cemas. Dan dia butuh steaming. Steamingnya dengan cara apa? Mungkin dia butuh jalan-jalan sebentar. Sekitar 5 menit, 10 menit, kasih waktu. Jadi jangan berharap ketika anak ADHD itu bisa duduk tenang manis 1 jam, Bapak Ibu. No, dia butuh ruang, dia butuh tempat untuk rilis capeknya, stresnya. Kalau itu diberikan, harapannya dia bisa kembali tenang dan bisa siap untuk belajar lagi. Nah, itu salah satu tips. Tapi bagaimana kita bisa tahu itu kalau kita tidak melakukan assessment di awal ya. Nah, kasiannya adalah kita bicara secara general ya sekarang ya, tidak hanya yang special need atau bukan special need. Temanya bukan itu malam ini, tapi lebih kepada ketika seorang anak, ketika seseorang tidak dipahami, merasa tidak dimengerti, sehingga akhirnya timbul kesepian. Nah, tadi sudah disebutkan peran penting orang tua. Tadi juga Bunda sempat sebutkan peran penting sekolah kalau dia masih sekolah atau kuliah ya. Para dosen juga wajib untuk bertanggung jawab terhadap hal ini ya. Jadi bukan karena dia udah mahasiswa jadi ya udah gitu kan. Enggak loh. Kita juga di akademi di pendidikan. Saya juga dosen pun. Jadi perlu kita juga belajar bagaimana kita bisa mengamati nih sisi-sisi secara mental gitu ya. Sekarang kita bicara dari sisi parenting. Tadi kan udah nih kita sebagai anak, sekarang kita sebagai orang tua nih. Close-nya ini udah nih, final. Sebagai orang tua, tips apa ya Bun ya, kira-kira nih, supaya kita bisa reduce, menurunkan tingkat stresnya. Kalau hilang kayaknya enggak ya Bun ya, pasti ada tuh dikit-dikit gitu ya. Apalagi kalau udah ke akhir bulan gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita bisa menjadi tenang, karena tenang itu kunci. Kata kuncinya adalah menjadi tenang. Lalu kemudian setelah itu apa nih kira-kira tipsnya gimana nih supaya kita bisa menjadi tenang dan ya paling tidak bisa merangkul anak-anak kita lah pada saat kita sudah tenang. Kalau saya pribadi ya, ini kan anak saya 4, cuma yang satu memang sudah dewasa gitu. Mungkin yang 3 ini kecil gitu ya, katakanlah masih memang butuh bimbingan, butuh wejangan, butuh bantuan segala macam. Jadi saya tidak memaksa mereka, istilahnya mereka gini, rumahnya itu tidak pernah rapi Bun, tidak pernah rapi. Ada aja mainan di mana-mana, sembunyi di sana, urus pikir di mana, pokoknya nggak jelas tempatnya ada di mana. jadi memang kalau pas ke rumah itu, aduh kok rumah ini berantakan, stres memang. Tapi kalau sudah dirapikan dalam waktu 5 menit aja bertahan, setelah itu berantakan lagi. Paham. Saya biarkan, terus saya lihat tuh, kalian betah ya, kan gini, coba dong itu loh di pojokan itu ada tempat mainan, itu mainannya di sana. Itu coba baju kotornya itu ada tempat baju kotor, itu bantal jadi mana? Jadi itu tapi butuh proses. Tidak semudah itu langsung cering mereka, enggak. Ada prosesnya. Jadi perlu kesabaran kan gitu ya. Tapi kalau memang belum berhasil ya udah di bawah happy kan gitu ya. Jadi nanti aja lah. Jadi saya selalu mempersiapkan diri saya Bun. Jadi kalau mereka sudah tidur, paling enggak 1 jam sebelum saya tidur, saya sudah rapikan rumah. Jadi saya malam-malam itu ya keras. Tapi kemudian kayaknya semua ibu-ibu kayak gitu ya. Kayaknya semua ibu-ibu. Sip.
sudah kelihatan rapi tuh celing, ya udah nanti nunggu mereka bangun pasti sudah wah kacau lagi gitu kan. Tapi itu oke lah apa gitu, yang penting kan sudah dibersihkan. Jadi saya sih membiarkan saja gitu, maksudnya sebatas mereka masih masih dalam batas yang wajar lah. Kalau kalau main ya, kalau sekarang karena gara-gara daring, gara-gara lockdown, mereka sibuk dengan gadgetnya. Nah, sayang sekali, saya harus berusaha keras untuk mengambil gitu kan, mencari lain gitu untuk tidak setia dengan gadgetnya gitu. Jadi saya di teras itu saya bangun sesuatu, maksudnya saya rapikan terasnya, kemudian saya bikin kayak lapangan basket gitu biar ada bola tuh yang masuk-masuk gitu. Nah, saya karena penggiat origami, jadi saya sediakan kertas sebanyak-banyaknya. Mereka mau bikin apa, remes-remes kayak mau, terserah. Kemudian hanya satu handphone yang hidup, hanya untuk melihat YouTube, tapi YouTube-nya, ayo ini bikin ini, bikin kerajinan ini, bikin ini, kayak pantai. Jadi kayak gitu Bun. Jadi ya memang itu bagi ibu-ibu yang tidak bekerja di luar ya. Bedanya lagi kalau yang bekerja itu sangat jauh berbeda. Makanya kemudian jadi yang di luar rumah itu juga sebenarnya bisa disiasati gitu. Dengan apa namanya, kalau anak-anak itu, karena kita sekarang lagi menggiatkan literasi, bikin pojok buku-buku, diberikanlah buku-buku bekas juga nggak apa-apa, masih berkualitas gitu. Nah di situ biar mungkin lama sebulan nggak disentuh-sentuh ya nggak apa-apa, itu pasti akan menarik perhatian anak. Kalau sudah yang menarik perhatian mereka sudah di gadget, kalau sudah mereka mau ya buka buku biasanya gitu, anak saya kayak gitu. Satu lagi Bun, karena kita tadi ini menarik karena Bunda bicara tentang buku. Yang saya amati adalah kadang di rumah banyak buku Bun, tapi ada tapinya nih, nggak dibacakan. Kalaupun dibacakan, ini ada kasus nih, menarik. Baru tadi Bun kita bicara. Jadi di rumah banyak buku, tetapi ngajarinnya kayak gini loh bacanya. Ini contoh ya, ini buku misalnya gitu ya. Terus ini apa? Warna apa? Loh, saya bilang, itu namanya bukan lagi membacakan buku cerita. Itu main tebak-tebakan. Terus saya mulai kasih masukan. Menurut yang saya tahu, kita bicara tentang membacakan sebuah buku, itu ada tekniknya gitu ya. Jadi nggak yang minta anak menjawab, tetapi kita membacakan. Boleh dong kasih tips tuh Bun, gimana tuh cara membacakan buku ke anak nih, mumpung nih lagi dibahas. sedikit aja. Ya, pertama adalah cari buku yang disukai anak dulu. Kalau anaknya sudah suka itu, nah mulailah kita sudah menemukan itu, baru kita baca. Nah bacanya pun harus dilihat gitu kan. Kalau untuk anak kategori anak sih, anak misalkan usianya masih balita ya biasanya bukunya banyak bergambar dan kata-katanya lebih sedikit. Kita bisa nyaring gitu istilahnya. Bacanya. Kalau yang sudah kelas SD itu biasanya mereka tetap masih senang dibacakan gitu, tapi bukunya sudah banyak kata-katanya. Dan itu biasanya setelah tutup buku, itu biasanya kita ayo siapa yang tahu tadi isi bukunya, besok nanti kita makan ayam goreng ya. Jadi ada ayuannya ya. Sip. Biasanya satu malam itu biasa seminggu satu buku itu aja dibaca biar sampai mereka tahu ini tentang ini gitu. Nah biasanya kalau dibacain nyaring gitu. Dan itu ya kayak gitu deh biasanya. Saya nggak terlalu banyak tips nih, yang penting yang disukai. Ya, yang paling penting kita coba untuk tarik kesimpulan ya Bun ya. Jadi tadi ada 5 cara tuh untuk kita bisa self love. Pertama, awareness dulu. Ayo awareness dulu nih, lihat dulu nih ke diri kita, lihat dulu dari anak kita ya Bun ya. Terus yang kedua apa tadi Bun? Self awareness, self esteem, bangun harga diri, self care, rawat diri ya Bun ya.
Mm-mm. Kemudian sendiri. Kemudian Self worth. self worth. Self worth itu diri, harga diri. Self awareness itu kesadaran diri. Self Mm-mm. esteem itu kepercayaan diri, dan self care itu adalah merawat diri. Sih. Jadi fisik ya, kalau aku bilang tuh kayak ini, roh, jiwa dan tubuh itu semuanya harus penuh, harus lengkap kita perhatikan. Kalau sudah, baru kita bisa lebih bisa aware gitu dengan kebutuhan anak kita, kebutuhan orang di sekitar kita. Tadi udah bagi-bagi tips loh, ya Bunda Wanti udah bagi-bagi tips. Kalau untuk anak-anak yang masih kecil, ya salah satunya adalah berikan waktu. Bukan banyaknya waktu ya Bun ya, tapi waktu yang berkualitas. Bisa dengan tadi itu aku seneng loh tadi rumahnya di ini dong, di setting gitu ya. Ada yang kalau suka yang kinestetik nih suka bergerak, bikin dong apalah gitu ya. Tadi kalau Bunda Wanti bilang pakai jadi lapangan basket gitu ya. Kalau suka melipat-melipat boleh origami misalnya. Terus kalau anaknya suka yang visual dengan membaca, tapi nggak sekedar baca ya, tapi dibacakan dengan benar gitu. Ada tipsnya, boleh tuh nanti ulik-ulik ya di read aloud promosi. Nah, terus yang kalau untuk yang anak remaja tadi yang ada tambahan mungkin dari saya, coba untuk memberikan waktu berdiskusi karena ini penting gitu ya, nggak cukup dengan cuma tanya tadi gimana di sekolah, nilainya gimana, uang jajan cukup nggak cukup, nggak itu, tapi lebih kepada waktu untuk berdiskusi. Nah kalau yang anak atau orang dewasa yang sudah di atas 21 itu beda lagi tuh ya, lebih kepada menjadi apa ya, kalau saya bilang pendengar aktif ya Bun ya. Hari-hari ini kesepian itu terjadi karena ternyata tidak didengarkan katanya. Kurang merasa didengarkan. Jadi ketika ada orang yang, aku pengen curhat. Jangan gini ya Bapak Ibu ya, teman-teman ini kasus nih. Kita bilang iya kita dengerin, tapi kita meskipun dia nggak lihat ya, tapi kita sambil baca WA, sambil dengerin dia cerita. Itu tidak mendengar aktif ya, maaf ya. Karena gini loh, pada saat kita melakukan sesuatu kan seperti multitasking ya, itu tidak akan memberikan respon yang tepat. Jawaban yang kita berikan juga mungkin tidak akan tepat. Kalau saya pribadi yang saya upayakan ketika seorang teman atau sahabat atau siapapun menelpon saya taruh semuanya, saya kasih waktu dia. Tapi saya sudah bilang, mungkin saya cuma punya waktu 10 atau 15 menit, tapi saya akan dengarkan kamu. Atau ketika WA, saya nggak akan buka yang lain, murni cuman WA dia aja gitu. Itu salah satu cara untuk mendengarkan aktif. Which is, kalau kita lakukan itu ke orang lain, itu kan sama dengan yang kita inginkan orang lain lakukan buat kita. Jadi apa ya, lebih kepada perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Seperti itu mungkin ya. Oke, sekarang kita mau ke closing ya, karena sudah sejam lebih. Oke Bun, tips tadi sudah dibagi-bagi ya. Aku pengen ada closing mungkin dari Bunda Wanti buat para teman-teman, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Silahkan. Closing ini ya, apa ya? Buat saya juga sih sebenarnya ya. Jadi inilah kita berhenti merendahkan diri dalam hal apapun. Tiap aksi positif itu akan berdampak positif untuk diri dan kehidupan kita. Jadi hargai setiap langkah yang telah kita ambil dan tidak usah dengan urusan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Waduh, cakep-cakep. Berhenti untuk mengurusi orang lain dalam tanda kutip. Emang sih rumput tetangga kadang kelihatan lebih hijau ya. Tetapi sebenarnya kita bisa menumbuhkan rumput kita sendiri. Apaan gitu ya Bu? Biar seru, biar seru. Oke, senang sekali Bunda sudah berkenan untuk hadir. Memang konsepnya adalah kita sharing ya, Bapak Ibu. Kita di sini berdua bukan yang berkompeten untuk berbicara dari sisi profesi gitu ya, tetapi lebih kepada ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu lagi curhat nih gitu. Dan kita ingin berbagi karena memang ini yang lagi coba untuk saya masukkan gitu ya kepada siapapun yang menikmati live kita malam hari ini bukan hal yang perlu untuk diacuhkan, tetapi ini penting sekali untuk diperhatikan mengenai kesehatan mental. Seperti tadi sudah disampaikan berulang-ulang, tema tahun ini adalah tentang kesepian. Bagaimana kita bisa mengubah loneliness
diri kita, pada diri anak kita, pasangan kita, orang lain di sekitar kita, di tempat kerja kita gitu ya, dengan cara yang tepat. Mulailah dari diri sendiri. Nggak usah ke yang lain, dari diri sendiri. Masih ngerasa kesepian? Ayo, diisi dulu, lengkapi dulu gitu ya. Kalau sudah, kita bisa berbagi itu ke orang lain. Senang sekali Bunda, thank you. Nanti kita ini, tapi sebelum closing tadi udah janji, angkat surprise-nya. Tuh Pak Hose masih nungguin tuh Pak Hose. Ayo, apa sih sebenarnya dari tadi kita bahas-bahas itu udah ada belum sih gitu. Ya nanti Pak, kasih gambar. Nanti di nanti. Gimana Bun? Ada buku yang di dalamnya sini yang namanya Rinai Sahaja. Ini di sini ada salah satu cerita tentang anak yang kehilangan jati dirinya dan akhirnya dia kehilangan anak yang suka meniru temannya. Itu luar biasa di sini ceritanya. Jadi itu sebenarnya dia punya potensi menjadi seorang bintang kelas karena dia kadung suka temannya yang lebih keren, merasa lebih keren, lebih kaya. Dia mengikuti kehendak nafsunya untuk supaya jadi keren seperti kita. Keren dalam artian tuh kayak sepatu yang bagus, tas yang bagus. Mengukur dirinya sendiri karena ayahnya hanya seorang supir bajai pada saat itu. Berjuang memenuhi ambisinya untuk jadi keren di sekolahnya. Tapi akhirnya kehilangan nyawanya untuk hal itu. So sad banget. Terus akhirnya dia merasa dia nggak pantas menjadi seorang anak. Oh my god. Seperti itu. Waduh. Ada. Jadi di cerita ini ada kisah yang seperti itu. Dan itu banyak mungkin di sekolah-sekolah yang lain anak yang pengen meniru orang lain gitu. Betul. Padahal dia punya potensi. Dan semoga anak-anak di sini tuh jangan seperti itu. Jadi dia harus menemukan. Dan orang tua wajib pun orang tua itu harus terus berkomunikasi. Jadi jangan sampai lepas. Gitu. Saya juga punya PR saya gitu ya untuk rajin berkomunikasi. Betul. Biasanya karena ini anak laki-laki nih Bun. Jadi saya ajak keluar makan, buat perutnya kenyang dulu. Baru nanti saya kasih jangan. Oh ya, satu lagi. Secara psikologi, nah ini tips ya dari saya nih, closing dari saya. Coba mulai hari ini, peluk anak Anda minimal 8 kali sehari. Itu teorinya secara psikologi. Benar Bun, peluk dia 8 kali sehari. At least ketika pulang, peluk. Mau tidur, peluk. Bangun tidur, peluk. Anda tahu nggak, pelukan orang tua, ayah atau ibu kepada anak-anak, itu yang akan dia ingat ketika dia menjadi dewasa. Dan kita berharap teladan baik, praktek baik ini akan diteruskan oleh mereka ketika mereka menjadi orang tua. Supaya anak-anak merasa penuh, tidak kesepian. Ya, bukan banyaknya waktu. Waktu itu penting ya untuk kita berbagi pada anak. Tapi ketika kita ada waktu, berikan waktu itu menjadi waktu yang berkualitas. Itu yang terpenting. So, sudah? Nanti saya akan bagi ya di deskripsi buku-bukunya Bu Wanti. Yang kita bicarakan dari tadi ya, dari awal tentang self love. Jadi tadi Bu Wanti berbicara tentang don't underestimate yourself. Jadi jangan rendahkan diri Anda sendiri ya. Ada banyak cara nih untuk bisa membuat kita menjadi pribadi yang utuh. Thank you so much buat yang sudah bergabung, dan sekali lagi karena masih minggu Lebaran gitu ya, kami berdua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita sudah memasuki masa yang luar biasa, ada hari kemenangan yang sudah dilewati, dan berharapnya sih nggak cuma di hari ini ya, tapi di hari-hari berikutnya Anda tetap menang dalam arti apa? Menguasai emosi, menguasai diri, dan menjadi pribadi yang utuh. Terima kasih buat yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi. Thank you ya Bun. Hai, thank you Bunda. Terima kasih.